Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. Everything, selamat datang di Kena deh. Tuh di situ ada kamera, spontan. Uhuy. Gengs, kemarin gue sempat stres banget karena mau mindahin file dari handphone lama ke handphone baru nih. Kalau handphonenya brandnya sama kan emang biasanya gampang, cuman ini perkara brandnya beda, gengs. Jadinya susah, sering gagal connect. Tapi untungnya temen gue ngasih tahu nih, ada aplikasi buat share atau transfer file apa aja ke semua gadget, namanya SHAREit. Ya, gengs, kalian bisa mindahin foto, video, dokumen-dokumen sampai aplikasi semuanya lancar jaya pakai aplikasi SHAREit ini, dan pastinya kualitasnya tetap high quality ya. Cepet banget lagi, gengs. Terutama misalkan kalian mau transfer foto biasanya pakai apa? Pakai chat-chatan gitu kan? Nah, itu pasti kekompres tuh mukanya di kotak-kotak gitu kan, jadi nggak high quality. Tapi kalau di SHAREit ini semuanya aman. Nah, selain permasalahan gue dari mau transfer Android ke Android beda merek gini suka susah, apalagi mungkin kalian yang mau transfer dari Android ke iOS atau sebaliknya pada stres kan? Makanya download aplikasi SHAREit ini deh, karena bisa ke semua HP apapun. Nah, gue mau pindahin file dari handphone yang kanan ke handphone yang kiri ini, gengs. Yang kanan berarti send, yang kiri ini retrieve. Nih di sini kalian bisa kirim file, video, aplikasi, foto, musik, apapun bisa kita kirim foto aja. Tapi ya, nih kita klik yang banyak deh biar kita lihat nih secepat apa sih ngirim pakai SHAREit ini. Langsung aja di scan barcode-nya kayak gini, gengs. Udah tinggal ditunggu, cepet banget pokoknya tuh, langsung kekirim semua. Nah, tambah asiknya lagi, di aplikasi SHAREit ini, fiturnya juga banyak. Gak cuman bisa transfer file doang, tapi ada fitur clean function untuk memberikan handphone kita nih lebih banyak space lagi dari sampah-sampah, biar kagak nge-lag. Apalagi kalau HP-nya kentang kayak gini ya. Wajib banget dah download aplikasi ini biar lancar jaya. Jadi langsung cobain dan download sekarang. Ini aplikasi yang wajib ada di handphone kita sekarang, guys. Nah, apalagi SHAREit sekarang juga ada lagi giveaway, dimana kita bisa mendapatkan voucher hingga 400.000 dan iPhone 13 secara gratis, gengs. Dengan cara nih, kumpulkan aja koin sebanyak-banyaknya buat ditukerin sama hadiahnya nih kalau udah cukup. Nah, cara ngumpulin koinnya juga tinggal nyelesain tugas-tugas harian aja, gengs. Kayak kirim-kirim dan terima file, terus tonton videonya, main game, dan masih banyak lagi. Dan jangan takut, ini aplikasinya aman, efisien, dan tidak ada traffic. Jadi buruan download SHAREit sekarang. Yang biasa, linknya ada di deskripsi di bawah. Hai para penonton setia Rumah Uya, emang paling seneng kan lu? Nonton acara-acara settingan yang penuh drama, heboh-heboh aja kerjaannya. Tapi ini udah tahu settingan, tetep aja ditonton sampai kelar. Ngeliatin tuh orang-orang pada kejar-kejaran sampai keluar studio, yang tiap hari tapi template-nya sama begitu terus ya. Tahu banget gua kan? Ya mungkin emang karena dari dulu kita nih disuguhinnya sama tayangan drama-drama, jadinya nempel sampai gede sukanya begitu-gituan. Nah, tapi buat kalian yang emang demen tuh sama acara-acara settingan, pasti bakal doyan juga nih sama kasus di Misus kali ini, karena gue akan membahas sebuah kasus settingan terepik yang bener-bener kayak sebuah plot twist nggak disangka-sangka, yang jatuhnya ini kayak prank jebakan maut-mautnya. Jadi kalian harus dengerin sampai akhir biar tahu nih endingnya ternyata ini ceritanya bagaimana sih. Yang mana kejadian ini tuh terjadi di tahun 2009, tepatnya di Florida, Amerika Serikat, dan dialami oleh perempuan cantik yang bernama Dahlia Dippolito. Nah, pokoknya Dahlia sendiri itu memiliki nama asli Dahlia Mohammed yang lahir pada tanggal 18 Oktober 1982 di New York, Amerika, yang pada saat itu dia berusia 27 tahun. Dahlia ini sendiri memiliki satu saudara perempuan yang bernama Samira Mohammed dan satu saudara laki-laki yang bernama Amir Mohammed. Nah, sesuai namanya yang kalian dengar tadi, memang Dahlia ini berasal dari keluarga muslim ya, gengs. Diketahui juga si bapaknya Dahlia itu bekerja sebagai agen asuransi dan ibunya adalah pelayan restoran. Secara finansial berarti bisa dibilang keluarga mereka ya pas-pasan aja udah. Dan saat Dahlia ini berusia 17 tahun, dia memutuskan untuk keluar dari rumah dan memilih untuk hidup mandiri. Pokoknya mau membiayai hidupnya sendiri lah. Caranya bagaimana? Ya dia bekerja, gengs, di sebuah bar dan open BO. Beneran maksudnya dia jual diri? Astagfirullahaladzim, jangan ditiru ya. Nah, terus di tahun 2008, Dahlia ini nggak sengaja berkenalan dengan seorang pria di bar tempatnya dia bekerja tadi tuh, bernama Michael Dippolito, yang akhirnya nama belakangnya Dahlia tuh menjadi Dahlia Dippolito. Pokoknya saat itu, si Michael ini tuh ke bar, yang memang tujuannya mau booking cewek. Dan yang dipilih nih si Dahlia dari Vanessa nih, alias cinta satu malam
Oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Mungkin jadi cocok kali ya. Jadi hubungannya lebih serius alias pacaran. Tapi belum setahun mereka nih kenalan. Berhubungan di pacarannya itu pada tahun 2009. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama di Palm Beach Country, Florida. Nah, dengar begitu berasa kita nonton FTV nggak sih? Ala-ala romansa nih, nonton Pretty Woman begitu. Tapi ini emang ceritanya beneran kayak FTV sih nantinya. Nah, by the way, background dari Michael ini sendiri itu sebenarnya cukup nyeremin sih, geng. Karena dia tuh semacam mafia gitu yang mendapatkan uang dari menjual investasi bodong, pencucian uang, menjual barang-barang ilegal, sama jual-jualin narkoba juga. Bandar ini orang. Bahkan saat berkenalan sama si Dahlia waktu itu, si Michael ini jatuhnya masih baru keluar dari penjara dia tuh. Baru semingguan keluar gitu setelah 2 tahun di penjara dia. Istilahnya pas dia keluar dari penjara, dia mau ngeluarin juga tuh jadinya. Udah ngebet kali ya 2 tahun gak dikeluarin. Maksudnya unek-uneknya gitu dikeluarin. Elah, susah banget gue ngomong. Ya udah, si Dahlia itu akhirnya nih mau menikahi si Michael. Yang notabene-nya berarti kan kriminal ya. Berarti karena apa? Karena uang. Cinta nggak penting. Yang penting tuh harta. Ya apa lagi habisnya? Mau itu uang haram lah, dia nggak peduli. Si Dahlia kan juga kerjanya open BO, kagak halal juga dia. Dan selain itu memang si Michael ini terkenal loyal. Dahlia ini aja sampai dikasih cincin $20.000 atau kayak setara $280 juta. Selain itu, Michael ini juga rela loh mengeluarkan uang sebanyak $200.000 atau sekitar berarti berapa tuh? 2,8 miliar untuk ngebiayain perawatannya si Dahlia ini. Lah perawatan sampai 2,8 M. Kita mah ya udah bersyukur aja ya. Pakai skincare under 100.000 begitu sama air wudhu udah happy kok. Ya bilang aja kita kerek begitu ya. Dan sebulan 2 bulan kemudian nih, setelah mereka menikah tuh, ya semua tampak baik-baik aja, pada bahagia. Komunikasi mereka juga lancar. Bahkan mereka ini masih selalu menyempatkan untuk nonton TV bersama di tengah kesibukan mereka. Nah, favorit TV yang sering mereka tonton itu adalah Jersey Shore sama Keeping Up with Kardashian. Karena basicnya emang mereka berdua nih suka yang namanya nonton acara reality show model begituan. Tapi berarti rumpi juga ya tontonannya. Ini kan si Michael mafia katanya tuh. Lah kita kirain kalau orang serem gitu nontonnya apa? Money Heist, Godfather begitu kan. Atau Mission Impossible, apa yang action-action tembak-tembakan gitu meledak. Nah ini nontonnya Kardashian, cocok kali bang. Nah di sisi lain, karena memang si Michael ini kan udah sempat di penjara, udah ketahuan tuh bisnis ilegalnya. Jadi dia terus masih dipantau sama polisi nih tiap minggunya. Dimana rumahnya tuh masih sering dicek secara berkala untuk memastikan kalau si Michael ini udah nggak jual barang haram lagi lah. Soalnya ternyata emang polisi itu katanya masih sering banget mendapatkan laporan kalau Michael ini katanya diem-diem masih menjadi pengedar. Yang alhasil polisi sering tuh tiba-tiba ngegerbok atau nyetopin si Michael tuh di jalanan buat razia dadakan. Sampai suatu hari nih kayak apes banget tahu-tahu si Michael kena razia. Di situ polisi nemuin kokain yang disembunyikan di bagian atas ban mobil gitu, geng. Tapi yang sebenarnya terjadi itu bukan Michael yang ngumpetin di situ. Jadi kayak ada orang yang berusaha menjebak dia gitu loh. Nah ternyata semakin lama Dahlia dan Michael ini menikah, sekitar 6 bulan kemudian gitu, Dahlia mulai kelihatan nih belangnya, gengs. Karena baru diketahui ternyata dari awal Dahlia menikah dengan Michael, dia tuh masih sering berhubungan sama mantan kekasihnya yang bernama Mohamed Sihadeh. Jadi ini Dahlia tipe-tipe pacar nggak bisa move on walaupun dia udah kawin. Mungkin karena mantannya ini mantan terenak kali ya. Soalnya Dahlia tuh sering curhat kalau ketemu sama si mantannya nih, katanya kalau dia sekarang emang udah bergelimang harta karena menikah dengan si Michael. Tapi dia nggak bahagia karena si Michael ini suka KDRT secara fisik dan verbal, katanya begitu. Makanya si Dahlia ini suka minta tolong tuh sama klien-kliennya waktu dulu. Maksudnya klien-klien waktu dia masih open BO untuk bikin laporan palsu mengenai suaminya si Michael. Dengan bilang si Michael ini masih jadi penada gitu ke polisi supaya Michael ini bisa dipenjara. Dan Dahlia ini jadi bebas di rumah leha-leha begitu kan, gak disiksa. Tapi ternyata rencana-rencananya itu tidak pernah membuat suaminya di penjara lagi. Padahal terakhir udah sampai dijebak tuh, ditaruh kokain di atas ban mobil. Jadi semua itu ternyata ulah istrinya si Dahlia. Dan lagian si Dahlia juga aneh juga jadi cewek ya. Kalau misalkan memang merasa udah nggak cocok dan kayak tersiksa karena dipukulin terus katanya, ya udah ceraiin aja. Lo ngapain lu repot-repot dijebak-jebakan begitu? Ini sih emang kelihatan mau hartanya doang pondasinya. Sampai-sampai Dahlia ini akhirnya membuat suatu rencana pembunuhan supaya hartanya Michael tuh bisa jatuh ke tangan dia secara waris. Dengan cara minta bantuan ke si mantannya tadi. Jadi pas ketemu Dahlia bilang gini nih, Yang lo bisa bantu bunuh si Michael nggak sih? Atau misalkan lo punya kenalan pembunuh bayaran kali? Kenalin dong kalau ada. Gue kemarin udah sempat ngasih racun lo di tehnya Michael, tapi nggak mati-mati juga tuh orang. Lah si mantannya ini kan awalnya mikir pas minta dicari pembunuh bayaran kayak masih bercanda kali ngomongnya ya, asal jeplak begitu. Tapi pas si Dahlia ini kayak cerita mengenai naruh racun di teh suaminya itu, lah kaget dong, kayak seriusan nih orang mau bunuh orang? Langsung lah dibilang sama si mantannya, lu ada gila-gilanya yang mau bunuh orang ya? Kalau lu mau morotin duitnya si Michael, gue ikutan gak apa-apa deh. Tapi kalau udah nyawa, udah lain nih urusannya nih. Keluar deh lu dari mobil gue kagak mau ikut-ikutan begituan. Tapi di sini si mantannya ngomongnya lebih laki ya, gak rumpi begitu nadanya.
Wih, dikira ini kan berarti mantannya. Masih waras kan kagak mau ikut-ikutan gitu kata Dahlia. Tapi ternyata beberapa minggu kemudian, mantannya itu ngehubungin si Dahlia lagi dan berubah pikiran katanya. Dimana si mantannya itu bilang kalau dia dapet nih jasa seorang pembunuh bayaran. Tapi Dahlia sendiri yang suruh kontak langsung. Karena si mantan ini nggak mau terlibat lebih jauh. Ya udah dari situ Dahlia janjian beneran sama si pembunuh bayaran dikasih tadi tuh kontaknya. Ketemulah mereka di dalam mobil gitu biar private. Yang ternyata semua percakapan antara Dahlia dan si pembunuh itu divideoin dan direkam diam-diam pokoknya sama si pembunuh bayarannya ini. Pokoknya di dalam video itu si pembunuh bayaran ini menanyakan secara berulang-ulang kali kayak, apa kamu yakin mau membunuh si Michael? Kamu tahu kan kalau nyawa manusia itu nggak bisa dikembalikan lagi. Kalau kamu memilih jalan ini, kamu udah nggak bisa mundur lagi loh. Nah, berasa lagi ikut kuis kayak ditanya, apa kamu yakin gitu kan? Si Dahlia dengan santai dan mantep gitu menjawab, yakin, 5000% saya yakin. Gak akan saya berubah pikiran. Bahkan si Dahlia ini juga langsung ngasih DP berupa uang cash sebesar $1.200 atau sekitar 16,8 juta rupiah. Dari total penawaran harganya di $7.000 atau sekitar 98 juta. Kalau si pembunuh bayarannya nanti itu beneran berhasil ngebunuh suaminya. Tapi di situ ada percakapan yang agak cukup mengganggu dan out of topic juga. Kan sempet-sempetnya ini si Dahlia kayak menggoda si pembunuh bayarannya, gengs. Dengan bilang kayak, Mas, badan aku emang kecil, tapi urusan lain aku kuat loh mas. gitu. Ya nggak tahu ini si Dahlia emang nafsuan apa bagaimana ya? Atau mungkin dia ngerayu biar dapat diskonan kali. Bisaan aja lu. Ya udah di akhirnya si pembunuh bayaran itu bilang, oke, kalau kamu sudah yakin, mari kita atur rencana. Besok hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 jam 6 pagi, lo pergi aja deh ke gym buat olahraga seperti biasa. Nah nanti pas lo pergi, gue bakal datang ke rumah lo untuk ngabisin si Michael tuh dan mengambil beberapa barang berharga. Jadi nanti ini seakan-akan itu adalah sebuah perampokan dan memakan korban. Makanya nanti pas lo pergi pintunya jangan kunci ya. Ya udah, deal deh tuh. Pas hari hanya, Dahlia sesuai instruksi tadi pergi ke gym dan nggak ngunci pintu rumah. Pas sudah sampai di gym nih, kayak baru 1, 2, 1, 2, tahu-tahu dia ditelepon sama polisi. Dimana polisi meminta Dahlia untuk kembali ke rumah karena katanya ada perampokan di rumahnya. Sosokan kaget dia bilang, iya pak saya pulang pak. Padahal mah dia udah tahu. Pas sudah pulang udah sampai rumah. Bener aja kondisinya tuh lumayan chaos, banyak orang, ada polisi di mana-mana, ada ambulans, sampai banyak kayak wartawan juga udah pada datang. Yang pas ngeliat Dahlia langsung pada nyerbu, nanyain, apakah benar Anda istri Michael? Apa tanggapan ibu tentang suaminya meninggal gitu kan? Di situ Dahlia kayak tangannya gemeter, terus langsung acting nangis kejar, semacam terlihat benar-benar terpukul dan kehilangan. Sambil lari ke polisi dan nanya nih, Pak, di mana jenazah suami saya, Pak? Sama polisi dibilang, kalau jenazah Michael itu udah dibawa ke rumah sakit, Bu, untuk dilakukan otopsi dan diinvestigasi lebih lanjut. Yaudah, akhirnya si Dahlia dibawa ke kantor polisi untuk buat laporan jadi saksi. Nah, di kantor polisi diwawancara kan tuh, ditanyain, suami kamu si Michael itu kira-kira punya musuh nggak sih? Dia ini orang yang seperti apa ya di lingkungannya? Ada pelaku nggak yang kamu curigai? Dahlia sambil nangis-nangis gitu jawabnya, iya pak, suami saya baik musuhnya. Soalnya dia orangnya kejam, saya aja dipukulin mulu pak. Di tengah-tengah wawancara, polisi mendatangkan sebuah bintang tamu yang sangat spesial. Yang mana itu adalah si pembunuh bayaran yang disewa sama si Dahlia. Jadi kayak acara uya-kuya nih, tau-tau ada bintang tamunya gitu masuk. Ditanya tuh sama polisi, kamu kenal nggak nih sama laki-laki pembunuh ini? Ya Dahlia jawabnya kagak kenal dong, masa yang ngaku. Tapi karena mungkin udah enak juga nih polisinya ya. Sama semua sandiwaranya si Dahlia yang acting nangis, si polisi akhirnya bilang, Bu Dahlia, udah cukup main-mainnya. Kamu sekarang dalam masalah besar nih. Suami kamu sebenarnya nggak meninggal. Dia masih sehat walafiat. Dan pembunuh bayaran yang kamu sewa ini, dia anggota kepolisian kami. Saat ini juga kamu ditangkap atas tuduhan perencanaan pembunuhan. Tingkat 1 ya Bu. Ada yang ingin kamu sampaikan? Jadi si polisi ini, itu interogasi jadi ala-ala uya-kuya, gengs. Wow banget nggak tuh? Dan semua kegiatan Dahlia tuh dari awal direkam bener kayak ala-ala kamera tersembunyi. Semua percakapan di dalam mobil dengan si pembunuh bayaran, ya ada semua itu buat bukti. Dan lagi-lagi ibaratnya rumah uya, tahu-tahu pintu ini terbuka, teng gitu, dan si Michael nongol bersama wartawan yang tadi ada di rumah, yang ternyata wartawan juga tuh polisi yang lagi nyamar. Semuanya acting, baru kayak jeng-jeng, kena dia tuh. Di situ ada kamera, spontan, ya karena udah ketangkep bahasa si Dahlia nangis, kaget banget dia. Jadi ternyata semua itu tuh berawal dari mantannya tadi, yang jadi langsung lapor ke polisi. Sewaktu Dahlia ini minta nomor telepon pembunuhan sang pembunuh bayaran. Karena si mantan ini udah mikir, ini si Dahlia udah sampai berani naruh racun ke suaminya. Berarti udah serius banget nih mau ngebunuh. Bahaya. Jadilah si polisi ini bikin semacam settingan untuk menjebak si Dahlia. Dan Dahlia beneran masuk tuh ke jebakan yang mereka buat. Yaudah akhirnya Dahlia ditahan. Dan jadinya hingga tahun 2011, Dahlia ini menjalani sidang awal, di mana dia didakwa 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana dengan motif asmara. Hingga tahun 2014,
Dahlia mengajukan banding dengan alasan bahwa hakim yang di persidangan tadi itu nggak kompeten dan memohon peninjauan ulang untuk putusan tadi. Nah, keluhan ini tuh kemudian diterima di pengadilan dan menjadikan Dahlia sebagai tahanan rumah sambil menunggu persidangan selanjutnya. Selama jadi tahanan rumah tuh, si Dahlia itu diikat dengan sebuah kayak kalung detektor gitu sama polisi biar Dahlia ini nggak bisa kabur. Tapi drama FTV-nya di sini belum kelar, geng. Karena ternyata selama jadi tahanan rumah itu, Dahlia ini hamil dan melahirkan seorang anak, tapi itu bukan anaknya si Michael, melainkan anak seorang pria lain bernama Robert Davis. Jadi selama ditahan tuh jadi tahanan rumah, si Dahlia ini masih terus genjot. Emang nafsuan berarti ini orang ya. Nah, pihak kepolisian sih menduga kalau Dahlia memang sengaja nih mau hamil supaya dia ini bisa mendapatkan sebuah keringanan hukuman biar hakim tuh iba. Tapi ternyata kagak ngaruh apa-apa. Hingga di tahun 2017, sidang itu kembali digelar. Jadi ini cukup alot banget, gengs. Kasusnya kayak lama banget bergulirnya. Nah, setelah hakim mendengarkan kesaksian dari semua pihak dan rekaman video sebagai buktinya, hakim menyatakan bahwa si Dahlia itu bersalah dan divonisnya tuh akhirnya 16 tahun penjara di Marion County, Florida. Nah, karena putusannya cukup lama si Dahlia di penjara, jadi anaknya tadi itu terpaksa harus berpisah dengannya dan hidup bersama neneknya Dahlia. So, itu tadi sebuah kasus kriminal yang dijadiin prank settingan. Jujur ini unik banget ya kasusnya. Makanya mungkin hakim juga bingung buat putusin hukumannya. Sampai molor bertahun-tahun tuh sidangnya. Gak kelar-kelar. Karena ya kocak aja sih. Mantannya padahal jatuhnya kan selingkuh nih sama si Dahlia. Yang harusnya secara logika kan dia harusnya nggak suka sama si Michael juga ya. Tapi malah jadi cepu. Dan jatuhnya dalam kasus ini semuanya kan masih rencana. Belum ada eksekusi dan nggak ada korbannya juga sebenarnya. Tapi akibatnya si Dahlia ini dipenjara 16 tahun. Ya sebenarnya sih ini kayak kasus-kasus misalkan kayak polisi nyamar jadi pembeli narkoba gitu buat bisa nangkep bandarnya. Tapi ini sampai buat sebuah settingan yang lumayan niat untuk menangkap sang istri nih yang katanya mau bunuh si suaminya. Niatnya bener-bener niat banget loh, geng. Sampai ada segala wartawan media gitu kan, ambulans segala macam pas hari H tuh di rumahnya yang katanya terjadi pembunuhan. Jadi di sini aktor figurannya banyak juga, itu dibayarnya polisi-polisi yang acting pakai apa ya? Pakai nasi kotak juga nggak kayak figuran. Tapi dari sini berarti ada kasus nyata seperti ini membuat kita berpikir lagi nggak sih? Apa jangan-jangan semua yang terjadi di rumah Uya itu benar adanya? Waduh. Nggak tahu dah. Thank you semua yang udah nonton. Klik subscribe di bawah ya. Belum yang belum. Buat yang belum, kalau udah mah terima kasih banyak banget nih. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirota_ivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sing selanjutnya. Assalamualaikum.